Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anisya Ainur Rahma dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 12421000034. Nah, jadi hari ini kita akan bercerita tentang kotak ajaib. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu gak sih? Nah, kita akan kenalan dulu sama para tokohnya. Siapa yang mau kenalan? Aku. Nah, jadi yang pertama itu ada Budi. Nah, Budi adalah anak yang baik dan juga jujur. Ini dia Budi. Mari kita kenalan dengan Budi. Halo Budi. Nah, lalu yang kedua itu bernama Tony. Nah, Tony itu sebenarnya anak yang baik. Namun, Tony sedikit mempunyai sifat yang buruk yang dimana kita tidak boleh mengikutinya ya. Itu suka mengambil hak orang lain. Yuk kita kenalan sama Tony. Ini dia, ini Tony. Hai Tony. Nah, jadi Tony dan Budi adalah teman sekolah, teman satu kelas. Dan yang ketiga itu ada ibu guru yang ada di kelas. Ini dia ibu guru, sifat ibu guru adalah orang yang menengahi, memberitahu, mengajarkan kita. Kita sapa dulu yuk. Ini ibu guru. Hai ibu guru. Nah, sesudah kita kenalan, mari kita masuk ke ceritanya, yaitu kotak ajaib. Nah, di suasana kelas PAUD yang ceria, ibu guru berkata, anak-anak, hari ini kita ada kotak mainan baru. Tapi ingat, mainannya harus dipinjam dengan izin. Nah, teman-teman, Budi, Tony, dan juga murid yang lain mengambil mainan ini dengan izin kepada ibu guru. Nah, lalu tiba-tiba Tony dengan diam-diam dia menyembunyikan mobil, teman-teman. Setelah mereka bermain bersama, Tony yang sudah diam-diam menyimpan mobil merah ke dalam tasnya. Lalu Budi pun mencari kemana sih mobil itu, kok tiba-tiba tidak ada. Dan Budi pun menanyakan kepada Tony. Kenapa menanyakan? Karena tadi yang main mobil merah itu adalah Tony. Nah, Budi bilang begini, Tony, kemana mobil itu? Kok tiba-tiba hilang sih? Tony menjawab, ada kok, nggak hilang. Ya terus kamu kemanakan? Nanti ibu guru marah loh kalau misalkan hilang tanpa izin. Tony bilang, aku cuma ingin main doang, aku masukkan tas. Nanti juga aku kembalikan. Budi bingung, kayak kenapa tiba-tiba dia masukkan tas dan malah mau dibawa pulang. Budi bilang, dan seperti itu tidak baik, itu bukan hak kamu, itu bukan milik kamu. Lalu Tony bilang, tidak apa-apa, nanti aku juga kembalikan kok. Setelah perdebatan, Budi dan Tony pun pulang. Lalu Bu Guru tidak tahu kalau mainannya ada yang hilang. Nah, mereka jalan pulang bersamaan. Ini sedang bermain nih di rumahnya dengan mobil merah. Tiba mobil itu rusak, teman-teman. Bannya terlepas. Lalu Tony kebingungan, harus apa? Karena itu bukan milik dia. Dia merasa takut dimarahi oleh gurunya, takut dimarahi oleh orang tuanya. Menghampiri Tony dan bilang, Ibu Tony bilang, Nak, barang yang bukan hak kita jika dipaksa akan rusak. Itu dosa dan tidak halal.
Nah, Ibu Toni pun menjelaskan kepada Toni kalau itu sebuah tindakan seperti berkorupsi. Berkorupsi kecil, teman-teman. Yang dimana kalau terus dibiarkan akan tidak baik. Makanya tidak boleh seperti itu ya. Ibu menjelaskan kalau misalkan mainannya bukan milik kita, itu harus dijaga dengan baik, teman-teman. Tapi itu juga harus seizin yang punya mainan. Sedangkan Toni tidak izin sama sekali, teman-teman. Dia bersembunyi-sembunyi memasukkan mobil merah itu kepada tasnya. Nah, itu tidak boleh ya, teman-teman. Nah, sesudah Toni dan ibunya berbicara dan dinasehati dengan baik, ibunya memeluk Toni dan menenangkan Toni agar besok dikembalikan dan juga meminta maaf karena sudah mengambil hak yang bukan punya dia. Esokan harinya, Toni pergi lagi ke sekolah untuk bersekolah dan juga untuk mengakui kesalahannya kepada ibu guru. Nah, sesampai Toni di sekolah, Toni langsung menghampiri ibu guru. Toni berkata, "Maaf ibu, aku tidak mengambil mobilnya. Aku janji tidak akan mengulanginya." Lalu ibu guru heran, "Kenapa Toni? Siapa yang menuduhmu mengambil mainan?" Sebenarnya aku meminjam ibu guru, meminjam mobil merah ke rumah. Lalu ibu guru bilang, "Toni, kalau kamu meminjam, bilang dulu ya, jangan asal dimasukin ke dalam tas. Itu perbuatan yang tidak baik." Iya ibu guru, maaf ya, Toni meminjam tanpa izin bu guru. Padahal bu guru bilang harus seizin bu guru. Nah, tidak apa-apa Toni, alhamdulillah Toni jujur. Ingat ya, ambil bukan hak orang lain. Jadi, mengambil mainan itu bukan hak Toni, itu adalah hak orang lain. Itu termasuk korupsi kecil. Allah tidak suka anak yang tidak amanah. Iya Bu Guru, maaf ya. Iya, tidak apa-apa Toni, jangan diulangi lagi ya. Ceritanya sudah selesai teman-teman. Nah, kita tuh tidak boleh ya mengambil hak orang lain karena itu tidak amanah, orang yang tidak amanah. Dan tadi Bu Guru bilang juga kalau Allah itu tidak suka anak yang tidak amanah. Itu termasuk korupsi kecil. Nah, sebelum mengakhiri semuanya, mari kita nyanyi bersama dulu yuk. Kita nyanyi tentang tentang kita tuh tidak boleh berkorupsi kecil. Yuk kita nyanyi bersama. Jujur itu hebat, jujur itu hebat, korupsi itu tidak baik. Jujur itu hebat, jujur itu hebat, korupsi itu dosa. Yang halal pasti baik, yang halal pasti berkah untuk dunia akhirat. Yang halal itu baik, yang halal pasti berkah untuk dunia akhirat. Nah, mungkin segitu dulu ya ceritanya. Nanti kita cerita bersama lagi ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.